Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan dan yang kami cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkenan hadir, Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Supratman Andi Aktas, Bapak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, Bapak Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Investasi Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Ketua TKN kita, sampai kepalanya botak. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Hati-hati Ketua Umum Partai, banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri PAN RB Bapak Azwar Anas tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati. Benar kan? Kader yang agak tertib sedikit, ini ada Bapak Presiden di depan kita ini. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Para Ketua Umum Partai dari Partai Golkar, diwakili Wakil Ketua Umum Saudara Adis Kadir karena Ketua Umum Bahlil sedang umroh. Dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan.
dan tokoh-tokohnya ada Pak Hatta Rajasa di sini juga. Untuk diketahui Bapak Zulkifli Hasan hari ini ulang tahun ke-62. 6 tambah 2 itu 8. Dari Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umum berhalangan diwakili oleh Saudara Jeffrey Giovanni. Partai Bulan Bintang, Bapak Fahri Bahmid. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Muhammad Anies Mata. Partai Garuda, Saudara Ahmad Ridho Sabana. Partai Prima, Saudara Agus Jabu Priyono. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3 4 dalam jamangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Partai Nasional Demokrat Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh alias Mas Brewo. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Pantun itu berlaku juga tuh seperti yang tadi. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Partai Persatuan Pembangunan Saudara, ini salah ini, Mardiono, bukan Murdiono, Mardiono, kawan lama juga itu. Awas pergi lagi loh. Para tokoh nasional yang hadir, Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati. Yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, terutama semua kader Partai Gerindra yang hadir, Ketua Harian Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko. Belum selesai udah tepuk tangan. Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko, MH, SH. Nama panggilan sehari-hari Kancil.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Saudara Ahmad Muzani tidak bisa diganti-ganti karena pantunnya bagus-bagus terus. Kader-kader Gerindra juga di sini hadir, senior saya, Panglima saya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Bapak Presiden, Pak Jokowi, terima kasih kehadiran Bapak. Ini pertama kali Gerindra bikin acara mengundang Presiden, Wakil Presiden, dan tokoh-tokoh nasional untuk pertama kali sekarang. Kita undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani ngundang, Pak. Waktu kalah nggak usah undang-undang. Yang pinter Pak Surya Paloh, tahu aja siapa yang. Bapak-bapak sekalian, ini kehormatan besar saya membuat suatu acara dan kita mengundang semua partai. Tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat, nggak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat. Saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan
belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makanya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya,
Omon-omon nggak enak lagi, kita nggak. Udah, nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap. Karena saya banyak kawan-kawan, Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya, bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan. Bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinetnya pun pendek. Saya hitung, Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin, paling itu 1 jam 15 menit. Rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Nggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia nggak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh Selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak, dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama
Dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka!